Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nukainiah. Di sini saya akan membahas materi terkait dari artikel yang saya buat yang berjudul Integrasi Paradigma Neurohumanistik, Psikologi Sosial Andragogi, dan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Cana Academic Series. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mendidik sebagai tindakan kemanusiaan. Pengertian dari sebagai tindakan kemanusiaan ini menunjukkan bahwa mendidik bukan sekedar profesi atau rutinitas teknis, melainkan sebuah tindakan yang memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang mendalam. Setiap kali seseorang pendidik berinteraksi dengan peserta didik, ia sedang melakukan tindakan yang mempengaruhi keseluruhan hidup manusia tersebut melalui cara ia berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai neurohumanistik, psikologi sosial andragogi, dan pendidikan inklusif yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pada slide selanjutnya yang membahas mengenai struktur kajian, yaitu pendahuluan, materi perkuliahan, Cana Academic Series, diskusi perkuliahan, dan penutup. Pada slide kali ini menampilkan 4 argumen utama yang melatar belakangi kajian, yaitu 1. Pendidikan sebagai transformasi, 2. Belajar sebagai fenomena sosial, 3. Peran pendidikan nonformal, dan 4. Posisi Cana Academic Series. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan. Pandangan konvensional sering meredukasi pendidikan sebagai proses penyampaian informasi dari guru kepada murid. Pandangan ini keliru karena mengabaikan dimensi emosional, sosial, dan relasional dari proses belajar. Pendidikan yang sesungguhnya menyentuh keseluruhan kemanusiaan, bagaimana seseorang memahami dirinya, membangun relasi, dan menemukan makna dalam hidupnya. Yang kedua, yaitu tidak ada proses belajar dalam ruang hampa sosial. Pernyataan ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang menegaskan bahwa setiap perilaku, termasuk perilaku belajar, selalu terjadi dalam konteks hubungan dengan orang lain. Kualitas relasi antara pendidik dan peserta didik, suasana kelompok belajar, dan lingkungan sosial budaya, semuanya mempengaruhi seberapa efektif dan bermakna proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, yaitu pendidikan nonformal sebagai laboratorium hidup. Pendidikan nonformal memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki pendidikan formal. Ia tidak terikat jadwal kaku, tidak dibebani standar penilaian yang seragam, dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata peserta didik dan komunitas. Selain itu, ia menjadi ruang ideal untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang humanis, kontekstual, dan berpusat pada manusia. Yang keempat, yaitu Cana Academic Series. Cana Academic Series adalah forum dialog yang menghadirkan perspektif neuroscience, psikologi, filsafat, linguistik, dan pendidikan inklusif dalam satu percakapan yang kohesif. Forum ini menjadi sumber empiris sekaligus inspirasi bagi pengembangan pendidikan nonformal yang utuh. Slide selanjutnya yaitu membahas psikologi sosial sebagai manusia sebagai makhluk relasional. Pada slide kali ini membahas definisi psikologi sosial dan 4 konsep kuncinya, yaitu teori atribusi, dinamika kelompok, identitas sosial, dan empati dan resonansi. Definisi psikologi sosial yaitu adalah studi ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata. Orang yang benar-benar hadir secara fisik dibayangkan, yaitu membayangkan reaksi orang lain maupun tersirat mengikuti norma sosial yang tidak tertulis. Definisi ini menempatkan relasi sebagai inti dari psikologi manusia. Pada teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu peristiwa, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam belajar. Apakah seseorang gagal karena kurang usaha? Atribusi internal bisa diubah, atau karena tidak berbakat. Atribusi internal tetap. Cara peserta didik menginterpretasikan penyebab kegagalannya akan sangat mempengaruhi motivasi belajar berikutnya. Pendidik yang memahami teori ini akan mampu memberikan umpan balik yang mampu peserta didik mengembangkan pola atribusi yang produktif. Selanjutnya yaitu dinamika kelompok.
Pelopor psikologi sosial menunjukkan bahwa perilaku individu tidak bisa dibebani terpisah dari kelompoknya. Dalam konteks pendidikan, dinamika kelompok mencakup norma kelas yang tidak tertulis, distribusi peran, siapa yang berbicara, siapa yang diam, kohesivitas atau kekompakan kelompok, dan pola kepemimpinan. Kelompok belajar yang kohesif dan saling mendukung secara konsisten menghasilkan capaian belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang fragmented. Selanjutnya yaitu identitas sosial. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa manusia mendefinisikan dirinya sebagai besar melalui keanggotaan dalam kelompok sosial. Dalam konteks pendidikan non formal, identitas sosial peserta didik sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai anggota komunitas tertentu sangat mempengaruhi cara memaknai pengalaman belajar dan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Selanjutnya yaitu empati dan resonansi sosial. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami kondisi emosional orang lain. Dalam konteks pendidikan, empati mendidik terhadap peserta didik menciptakan iklim belajar yang aman secara psikologis, suatu kondisi yang secara neurologis sangat penting untuk memaksimalkan kapasitas belajar. Pendidik yang empatik menciptakan ruang di mana peserta didik berani bertanya, berani salah, dan berani berkembang. Slide ini menampilkan 6 asumsi fundamental andragogi Malcolm Knowles yang membedakan pembelajaran orang dewasa dari pembelajaran anak-anak. Apa itu andragogi? Andragogi berasal dari bahasa Yunani, aner, orang dewasa, dan agogus, pemimpin atau pembimbing. Malcolm Knowles memperkenalkan konsep ini sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa untuk belajar berbeda secara fundamental dari pedagogi pembelajaran anak-anak. Perbedaan bukan sekedar teknis, melainkan filosofis. Andragogi menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang memiliki otonomi penuh atas proses belajarnya. Malcolm Knowles mengidentifikasikan 6 asumsi yang membedakan cara orang dewasa belajar dari cara anak-anak belajar. Pemahaman ke-6 asumsi ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap fasilitator pendidikan non-formal. Pertama, self-concept. Orang dewasa adalah pelajar mandiri. Perlakukan mereka sebagai mitra, bukan sebagai murid. Yang kedua, experience. Pengalaman hidup mereka adalah sumber belajar yang paling kaya. Ketiga, readiness. Mereka siap belajar saat ada relevansi dengan kehidupan nyata. Keempat, orientation. Mereka belajar untuk memecahkan masalah, bukan untuk menguasai mata pelajaran. Kelima, motivation. Didorong dari dalam, bukan dari luar. Dan keenam, need to know. Mereka perlu tahu mengapa sebelum mau belajar. Pada slide ini menjelaskan 3 pilar utama yang menjadi fondasi pendekatan jana kolaboratif, activation, dan nurturing awareness. Jana kolaboratif activation for nurturing awareness bukan sekedar singkatan. Ia adalah sebuah filosofi mendidik yang terdiri di atas 3 pilar. Pilar pertama yaitu kolaboratif. Pengetahuan terbaik lahir dari dialog lintas disiplin neuroscience, psikologi, filsafat, dan pendidikan berbicara bersama. Pilar kedua yaitu activation. Tugas pendidik bukan mengisi individu yang kosong, melainkan mengaktifasi potensi yang sudah ada di dalam setiap peserta didik. Dalam pilar ketiga yaitu nurturing awareness, merawat kesadaran intelektual, emosional, relasional, dan etis spiritual peserta didik dengan penuh perhatian dan kesabaran. Pada slide ini merangkum 3 sesi dialog Jana 2026 yang membahas, yaitu Jana menyelenggarakan 3 sesi dialog yang sangat berpengaruh. Sesi Jana Internasional pada Maret membahas tema besar, yaitu mendidik dengan kesadaran menumbuhkan kemanusiaan dengan perspektif neuroscience dan psikiatri. Sesi pertama pada April membahas pertanyaan fundamental, bagaimana manusia sesungguhnya berpikir dan belajar. Jawabannya ternyata melibatkan emosi, bahasa, dan kesadaran secara tak terpisahkan. Dan sesi kedua pada Mei membahas fondasi relasional dan praktik inklusif termasuk perspektif berharga dari Perkins International tentang pendidikan bagi individu dengan disabilitas. Slide ini membagikan 2 landasan paradigma neurohumanistik, yaitu neuroscience dan humanisme pendidikan melalui 8 poin kunci. Paradigma neurohumanistik mengintegrasikan 2 tradisi yang selama ini sering dianggap terpisah, yaitu neuroscience
dan humanisme. Ternyata keduanya saling mengkonfirmasi. Dari sisi neuroscience, otak terus berkembang sepanjang hayat. Emosi adalah bagian dari berpikir, bukan pengganggunya. Dan stres kronis secara harfiah merusak kemampuan belajar. Dari sisi humanisme, peserta didik adalah subjek aktif, bukan objek pasif. Bahasa membentuk pikiran, dan metakognisi adalah fondasi pembelajaran sepanjang hayat. Dua tradisi ini bertemu pada satu simpulan, yaitu pendidikan yang paling humanis adalah juga pendidikan yang paling ilmiah. Slide ini membahas makna inklusivitas yang sesungguhnya. 3 pilar ekosistem pendidikan inklusif: keluarga, komunitas, dan sekolah, dan pentingnya self-care pendidik. Pendidikan inklusif bukan tentang penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler. Ia adalah transformasi menyeluruh cara kita memandang dan memperlakukan setiap individu dalam proses pendidikan. Dasarnya adalah fondasi relasional. Otak yang merasa aman adalah otak yang mampu belajar secara optimal. Ekosistem pendidikan inklusif berdiri di atas 3 pilar yang harus bekerja sama. Keluarga sebagai mitra utama yang memiliki pengetahuan dan tak tergantikan tentang anaknya. Komunitas yang menyediakan konteks dan makna, dan lembaga yang memberikan struktur dan kerangka. Dan satu hal yang saling dilupakan, pendidik sendiri perlu dirawat. Self-care bukan kemewahan, ia adalah kompetensi profesional. Pada slide ini membahas paradoks tekanan akademik, 4 lapisan kesadaran pendidik, dan kutipan tentang kehadiran penuh pendidik. Bagaimana kita membangun lingkungan belajar yang benar-benar utuh? Pertama, kita harus memahami paradoks yang sering terjadi. Tekanan akademik yang tinggi justru merusak kapasitas belajar secara neurologis. Kunci utama adalah kesadaran pendidik yang beroperasi pada 4 lapisan. Self-awareness, apa saya hadir dalam kondisi terbaik saya? Group awareness, apakah yang terjadi di dalam dinamika kelompok ini? Process awareness, apakah proses belajar ini berjalan sebagaimana seharusnya? Dan cultural awareness, apakah saya memahami konteks budaya setiap peserta didik? Peserta yang sadar adalah peserta yang hadir penuh, tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi membaca semua sinyal kondisi internal peserta didiknya. Slide ini merangkum 4 poin kesimpulan utama yang menjadi sintesis dari seluruh kajian artikel, yaitu: pertama, paradigma neurohumanistik memberikan kita landasan ilmiah untuk optimis bahwa setiap orang bisa belajar dan berkembang. Neuroplastisitas membuktikannya. Kedua, andragogic knowledge dan psikologi sosial bertemu pada satu kesimpulan: belajar adalah fenomena sosial yang membutuhkan relasi yang bermakna. Tiga, China Academic Series menunjukkan bahwa dialog multidisiplin adalah cara terbaik mendekati kompleksitas pendidikan. Tidak ada satu ilmu yang bisa menjawab semua pertanyaan. Dan keempat, pendidikan inklusif bukan soal kebijakan penempatan. Ia adalah transformasi menyeluruh cara kita memandang dan melakukan setiap individu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.